Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat untuk menerima pembelajaran hari ini dengan saya Arvin Claudio Robinius di mata kuliah fotografi. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini ya, kita akan ada beberapa agenda yang akan kita bahas tentang lighting atau pencahayaan. Di mana di sesi pertama kita akan membahas tentang dasar pencahayaan, karakter pencahayaan, jenis pencahayaan. Dan di sesi kedua, kita akan belajar tentang exposure dan triangle exposure. Dan di sesi ketiga, di mana sesi terakhir, kita akan membahas tentang metering dan exposure composition. Mari kita simak pada sesi pertama. Cahaya. Cahaya merupakan unsur utama dalam fotografi, teman-teman. Jika tidak ada cahaya, yang pasti kita tidak bisa melakukan ataupun mengambil sebuah gambar. Karena dalam mengambil sebuah gambar, tentunya kita membutuhkan sebuah sumber cahaya. Nah, cahaya di sini juga dapat membentuk sebuah karakter dalam sebuah foto, teman-teman. Dapat dikatakan foto yang baik atau foto tidak baik itu dapat dilihat dengan cahaya, ya. Jadi cahaya itu dapat menentukan sebuah karakter sebuah foto. Pada proses pencahayaan itu sendiri, teman-teman, ada dua proses yang terjadi, teman-teman. Yang pertama, di luar tubuh kamera, disebut lighting ataupun pencahayaan. Apa yang dimaksud di luar tubuh kamera? Di mana cahaya yang dihasilkan secara natural. Nah, ada juga proses yang ada di dalam tubuh kamera. Apa yang dimaksud dengan di dalam tubuh kamera? Itu adalah proses exposure, di mana kita mengatur ataupun men-setting ukuran-ukuran ataupun nilai yang ada di kamera untuk menghasilkan sebuah cahaya yang dapat dihasilkan oleh kamera. Kita bahas satu persatu, teman-teman, untuk proses pencahayaan. Yang pertama kita akan membahas tentang lighting ataupun pencahayaan. Di mana yang sudah saya sebutkan tadi, lighting atau pencahayaan ini adalah proses yang terjadi di luar tubuh kamera ataupun disebut lighting atau pencahayaan, di mana sumber cahaya yang dihasilkan adalah dari cahaya itu sendiri, matahari ataupun lampu. Nah, itu adalah pencahayaan di luar tubuh kamera. Yang pertama, cahaya pun juga memiliki karakter pencahayaan, teman-teman, di mana ada hard light, di mana perbandingan intensitas antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah itu cukup tinggi, di mana cahaya yang jatuh menjadi fokus pada titik tertentu, maka hal ini yang memberikan dampak pada bagian bayangan akan terlihat jelas, di mana menimbulkan efek kontras yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, bisa dilihat, teman-teman, untuk gambar yang ada di screen teman-teman ataupun monitor teman-teman. Di sini terlihat gelap terangnya itu terlihat jelas. Ini adalah hard light, di mana di titik fokus ini objek, di mana ini terlihat jelas antara terang gelapnya, ya, terang gelapnya itu cukup tinggi kayak gitu. Di mana cahaya yang rendah ya dia akan gelap, cahaya yang tinggi dia akan terang. Nah, itu perbandingannya terlihat jelas. Nah, itu disebut dengan karakter pencahayaan hard light kayak gitu. Ada juga karakter pencahayaan soft light, di mana sumber cahaya yang jatuh ke sebuah permukaan subjek dibuat dengan perbandingan antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah itu rendah. Jadi tidak sekeras pada objek sebelumnya di gambar hard light. Nah, perbandingan yang sangat kecil ini menyebabkan cahaya menjadi rata, ya, sehingga bayangan akan terlihat halus dan tidak ada sama sekali bayangan gelap. Kita bisa lihat, teman-teman, tidak ada bayangan sama sekali, meskipun di sini pasti akan ada terang dan gelapnya, itu pasti ada, tetapi tidak keras sekeras pada karakter pencahayaan pada hard light kayak gitu ya. Dimana di sini ya kayak gitu halus untuk terang gelapnya dibanding jika kita flashback itu berbeda kayak gitu. Jadi ini adalah karakter dari pencahayaan, ada soft light dan hard light kayak gitu. Pencahayaan pun juga memiliki jenisnya, teman-teman, ya. Tadinya karakter, sekarang jenis. Ada yang namanya direct light, di mana direct light ini adalah cahaya langsung jatuh menimpa sebuah objek. Berkas cahayanya kuat,
dan kontras colok antara bagian yang terkena sinar matahari dan yang tidak. Jadi sama seperti hard light tadi kayak gitu ya. Antara gelap dan terang itu hampir terlihat jelas kayak gitu ya. Kontrasnya tinggi kayak gitu. Nah, ada juga yang namanya jenis pencahayaan reflect light, di mana pencahayaan ini terjadi ketika direct light melalui permukaan tertentu atau ada objek lain yang membantu untuk proses pemantulan cahaya. Misalkan ada kayak air, genangan air di sebuah jalanan ya. Nah, kita ngambil pencahayaan dari genangan tersebut kayak gitu. Jadi membantu ya pencahayaan yang terjadi ketika direct light melalui permukaan tertentu dan membantu proses pemantulan cahaya. Selanjutnya ada lagi yaitu diffuse light. Nah, diffuse light ini seperti apa? Nah, diffuse light ini adalah cahaya yang berbaur ketika sinar matahari itu tertutup awan, berkabut, ataupun terkena debu. Ataupun kita juga diffuse light ini bisa disebut dengan ketika kita mau ada cahaya masuk terus kita kasih penutup kain dan lain sebagainya. Nah, itu diffuse light kayak gitu. Jadi agar cahaya itu baur ya, merata kayak gitu cahayanya. Terus selanjutnya ada windows light. Nah, windows light ini adalah cahaya ya, masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan di pagi hari melalui celah-celah jendela ataupun celah-celah kayu dan lain sebagainya, di mana guratan jatuhnya cahaya sangat terlihat jelas. Ini yang disebut window light. Jadi istilahnya cahaya masuk, terus untuk objeknya juga untuk masuk di bagian celah-celah jendela dan menghasilkan guratan-guratan yang jatuhnya cahaya sangat terlihat jelas. Nah, perlu teman-teman ketahui juga untuk waktu pencahayaan. Nah, ini juga ketika teman-teman ingin melakukan foto itu juga ada waktu-waktunya teman-teman. Jadi kita tidak bisa memfoto itu ya seingin kita kayak gitu ya. Karena ada beberapa waktu yang sangat terbaik ya, yang sangat terbaik atau terbaik untuk melakukan foto. Di mana ada yang namanya golden hour kayak gitu ya, golden hour. Kalau golden hour ini itu adalah 1 jam setelah sunrise dan 1 jam sebelum sunset. Nah, itu adalah waktu-waktu golden hour kayak gitu ya. Nah, ada pula juga waktu-waktu setelah golden hour yang untuk kita foto, yang baik untuk kita foto teman-teman. Yaitu untuk pagi itu di antara pukul 08 pagi sampai 10 pagi. Dan untuk sore itu dari pukul 15.00 sampai matahari tenggelam. Ini kenapa kita kok ada waktu dalam melakukan foto? Ya karena pada jam-jam waktu tersebut kekuatan sinar matahari itu tidak terlalu kuat dan sudut pencahayaan pun juga merata kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalkan kita mau foto, katakan kita perbandingan antara foto jam 9 dan jam 12, hasil foto yang dihasilkan juga beda kayak gitu. Nanti akan terlihat jelas ketika foto jam 10, kita akan menghasilkan foto yang soft ya, soft light. Tapi kalau kita foto di jam 12, jam 1, akan lebih banyak akan menghasilkan foto yang hard light. Karena apa? Posisi dari matahari itu sendiri yang menghasilkan sebuah bayangan yang sangat keras kayak gitu. Itu teman-teman untuk sesi pertama pada pertemuan pencahayaan ini. Untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat video di sesi kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.